face yoga. Jadi manfaatnya adalah bikin kulit wajah, leher jadi lebih kenceng, lebih glowing, lebih sehat. Plus secara mental juga ini ngaruh banget. Lebih ke sini, logikanya sih lebih ke gini. Karena latihan face yoga itu juga sama dengan yoga biasa, ada latihan pernafasan juga. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Halo, senang sekali gua Ades bisa kembali hadir lagi untuk menjadi support system untuk kita bisa bersama-sama menjadikan hidup lebih sehat pastinya dan mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Menjalani gaya hidup sehat bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Terlebih lagi, selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, gaya hidup sehat yang kita terapkan bisa menularkan ke orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk segera memulai gaya hidup sehat agar kualitas hidup kita lebih meningkat. So, welcome to our program Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Oke, sudah masuk ke episode 10, nggak berasa. Saya sudah bersama pelaku gaya hidup sehat pastinya. Dia seorang founder Face Yoga Glow. Wow, Face Yoga tuh apa ya? Oh, itu tema obrolan kita hari ini sepertinya nih. Jadi kita akan sharing mengenai apa sih Face Yoga itu dan bersama siapa. Oke, silakan kakak yang satu ini. Halo Mas Ades, makasih banget sudah diundang ke acara ini, seneng banget ya. Happy banget gitu, excited banget mau ngobrol. Ya. Ya, di sini sudah bersama Mbak Zata ya Mbak. By the way, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Mas Ades juga ya. Amin. Harus baik dan sehat ya nggak sih? Mbak lagi sibuk apa Mbak sekarang? Jadi gini, dibilang sibuk, dibilang enggak. Karena sebenarnya kerjaan banyak. Tapi mostly semua dilakukan dari rumah. Mungkin aku bisa bilang 85% sampai 90% itu aku lakukan dari rumah gitu. Jadi sibuk, tapi ya masih sangat ke-handle gitu karena dari rumah. Ya, seru lah ya, masih di rumah tuh semuanya bisa ke-handle lah ya. Betul. Nah, ini kan konten kita nih ngobrolin tentang gaya hidup sehat ya Mbak. Gaya hidup, definisi gaya hidup sehat nih menurut Mbak Zata sendiri apa sih Mbak, kalau boleh tahu? Oke. Gaya hidup sehat kalau buat aku pribadi itu sebenarnya adalah ya berusaha untuk melakukan hidup sehat gitu sesuai dengan kemampuan. Jadi maksudnya gini, aku tuh berusaha untuk misalnya selalu setiap hari misalnya makan buah, makan sayur dan makanan yang dimasak di rumah gitu sebisa mungkin. Tapi di satu sisi kan memang namanya hidup ya, doyan jajan, doyan ini, doyan itu. Betul. Juga nggak terlalu semua nggak boleh ya, agak-agak nyiksa gitu. Jadi gaya hidup sehat ala saya dan keluarga itu adalah ya sebisa mungkin berusaha untuk bergaya hidup sehat, makan sehat, olahraga dan lain-lain, dan sesuai dengan kemampuan kami. Jadi saat lagi kita makan mie ayam yuk, atau kita makan ini yuk, ayo gitu. Tapi nanti besoknya ya makan di rumah lagi, tetap olahraga dan lain-lain. Gitu sih kurang lebih. Harus balance yang pasti ya Mbak. Betul, bener banget. Nah, ngomong-ngomong face yoga ya, sejujurnya aku baru tahu loh ini ada face yoga. Serius. Nah, apa sih Mbak yang dimaksud dengan face yoga? Terus ada nggak sih hubungan face yoga nih dengan gaya hidup sehat sebenarnya? Mungkin secara benefit yang didapat atau mungkin ya keseluruhan lah. Oke, iya. Wajar sih Mas Ades kalau baru tahu soal face yoga karena di Indonesia sendiri face yoga itu belum umum gitu. Mungkin kalau di luar sudah banyak yang tahu ya, udah banyak gitu yang senang latihan face yoga atau pengajar face yoga dan lain-lain. Tapi di Indonesia itu kayaknya sih kalau saya perhatikan baru 2 tahun terakhir itu mulai rame gitu. Face yoga itu adalah latihan wajah. Latihan wajah, pokoknya dari kepala, leher sampai bahu. Nah, banyak yang nanya, iya terus apa gitu face yoga mereka mungkin kebayang gitu, tapi face gitu. Iya.
Betul, yoga paham sih kayak gimana. Nah, aku kasih ilustrasi aja gini. Di tubuh kita itu kan banyak sekali otot ya, banyak sekali otot. Betul. Nah, kita melakukan segala cara untuk menjaga agar tubuh kita sehat, bentuknya bagus dan lain-lain. Salah satunya adalah dengan olahraga. Misalnya nih, Mas Ades pengen kelihatan fit, bagus, six pack ya, olahraga, pastikan melakukan olahraga yang diperlukan untuk ngebentuk otot perut, misalnya atau otot tangan dan lain-lain. Yeah. Nah, sementara kebanyakan dari kita sering lupa bahwa di wajah itu juga ada otot, ada lebih dari 40 jenis otot. Okay. Ya, jadi sama aja kalau otot-otot yang ada di wajah, sekitar wajah, leher dan bahu ini kurang dilatih atau nggak dilatih, ya sama aja sama tubuh kita. Kalau misalnya nih kita nggak latihan di tubuh kita, ya mungkin akan bertambah ukurannya, atau misalnya akan mengendur, akan kurang sehat dan lain-lain. Sama wajah juga. Ya kalau nggak dilatih, dia akan kendor, kurang kenceng, dan bahkan karena gaya hidup kurang sehat, makanan dan lain-lain, ya banyak orang yang akhirnya mengalami penuaan dini yang kelihatan banget lewat wajah. Itu mungkin badannya bagus, bentuknya langsing dan segala macam, tapi kok kulit wajahnya kelihatan lebih tua dari usianya ya, atau misalnya agak kelihatan kendur ya, dan banyak garis-garis yang harusnya belum datang di usia tersebut dan seterusnya. Jadi disitulah peran face yoga. Face yoga itu kita mengolahragakan wajah kita, ngegerakin otot-otot yang ada di dalam wajah kita, wajah, leher dan bahu gitu. Itu sih kurang lebih face yoga. Wow, jadi kepingin face yoga nih. Biar ini mungkin salah satunya benefit yang didapat tampak awet muda gitu kan, terus lebih kenceng, ya nggak sih? Iya, benar banget. Tapi manfaatnya banyak banget. Oke, silakan. Iya, maksudnya selain itu apa sih Mbak sebenarnya? Oke. Ya, banyak banget tadi. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kecantikan. Cewek seneng banget ya, cowok juga gitu ya. Kecantikan dan kegantengan. Kayak misalnya gini, ya pastinya akan lebih kenceng. Jadi kalau misalnya lebih kencang, nggak turun gitu. Karena banyak dari kita karena gaya hidup yang kurang sehat, atau banyak kena misalnya polusi atau dan lain-lain. Kayak misalnya ada ya yang di usia yang belum seharusnya berkerut, sudah ada kerutan. Atau misalnya lehernya tuh yang sudah bergelambir, atau enggak misalnya double chin dan lain-lain. Nah double chin masalah gue. Bisa diatasi salah satunya dengan face yoga. Jadi manfaatnya adalah bikin kulit wajah, leher jadi lebih kenceng, lebih glowing, lebih sehat. Plus secara mental juga ini ngaruh banget. Lebih ke sini, logikanya sih lebih ke gini. Karena latihan face yoga itu juga sama dengan yoga biasa, ada pelatihan pernafasan juga. Otomatis kan pernafasannya lebih baik, metabolisme lebih baik, karena dari kepala, leher dan bahu peredaran darah lancar, sehingga akhirnya ngaruh ke seluruh tubuh. Otomatis mood juga pengaruh gitu. Kayak kita merasa lebih fit, merasa lebih sehat, merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng. Otomatis kan kebawa ya ke kesehatan mental. Itu sih yang manfaat lainnya. Oke, sebenarnya banyak banget ya. Sebenarnya manfaatnya juga nggak beda jauh dengan yoga biasa gitu kan. Tapi lebih fokus di daerah wajah dan bahu gitu ya Mbak. Oke. Ya, wajah, leher dan bahu, benar. Ya, kalau kita berbicara olahraga gitu kan, ada waktu-waktu tertentu yang memang baik ketika kita lakukan gitu kan. Sebenarnya untuk face yoga sendiri, ada nggak sih waktu-waktu tertentu yang emang bisa Mbak Zata rekomendasikan gitu, kapan nih waktu terbaik untuk melakukan face yoga? Oke, kapan melakukan face yoga sebenarnya kapan aja gitu. Tapi kalau waktu terbaik saya saranin sih di pagi hari saat bangun tidur, atau justru malam hari sebelum tidur. Misalnya gini, pagi hari saat baru bangun belum mandi, kita bisa melakukan latihan face yoga. Bahkan bisa sambil mandi, atau lagi sambil sikat gigi, atau sambil bersihin muka gitu. Karena gini, nah ini apalagi sekarang ya, eranya bekerja dari rumah, banyak dari kita yang bangun, wah bentar lagi udah harus Zoom meeting nih sama kantor dan lain-lain. Sementara biasanya kalau baru bangun kan kita suka muka bantal ya, kelihatan banget gitu baru bangun tidurnya. Mas Ades juga ngerasa kayak gitu kan ya?
Pasti. Misalnya matanya tuh masih agak Bengkak. matanya masih agak bengkak, terus dan memang terjadi penumpukan cairan gitu karena kita di posisi tertentu. Nah, face yoga itu bagus banget untuk, kalau saya bisa bilang itu cukup instan gitu. Kita melakukan face yoga dalam 5-10 menit itu biasanya mukanya jauh lebih segar, nggak kelihatan bangun tidur lagi. Nah, itu makanya bagus banget dilakukan di pagi hari atau malam hari sebelum tidur. Misalnya sekalian nih kita punya skincare regime ya, mau pakai pelembab, pakai serum dan lain-lain, ya udah sekalian aja dipakai, sekalian latihan face yoga, bawa tidur kayak gitu. Tapi sebenarnya bisa dilakukan kapan aja, mau sambil lagi nonton TV gitu ya, mukanya latihan face yoga sambil masak gitu kan, karena yang kerja kan tangan ya gitu, mukanya bisa latihan face yoga sambil nyuci atau jemur baju dan lain-lain juga bisa. Jadi sebenarnya bisa kapan aja, cuman yang terbaik ya kalau menurut saya di pagi hari saat bangun tidur dan sebelum tidur. Oke, kalau malam hari sambil melakukan skincare rutin ya kan, habis itu tidur, bangun-bangun glowing, ya kan? Ya, itu harapannya, Mas. Oke, ingat tuh Mbak Kimi, jangan lupa. Oke. Nah, untuk face yoganya sendiri ya, kita tahu bahwa kalau misalkan yoga, mungkin untuk newbie gitu kan ya, orang-orang yang memang mau melatih atau melakukan face yoga ini butuh instruktur nggak sih, atau ada tempat tertentu seperti komunitasnya gitu, atau mungkin tempat pelatihannya tersendiri, gimana tuh Mbak? Oke, pertanyaan bagus tuh Mas Ades gitu. Jadi saya saranin kalau yang baru banget sebaiknya pakai instruktur, ataupun misalnya nih mau lihat video atau misalnya mau pakai instruktur online, memang benar-benar dipelajari dulu. Kenapa? Karena intinya dari face yoga adalah kita kenal dengan otot-otot wajah kita. Karena kan sama aja kayak kita melatih otot perut, otot tangan, kan kita tahu ya bagian mana yang mau dilatih biar jadi apa misalnya. Sama di wajah juga, misalnya kita tahu bentuk wajah kita nih, bagian pipi ada otot yang naik ke sini, bagian dahi ada yang ke sini dan lain-lain. Nah, kalau kita tahu kurang lebih lah ya, nggak harus detail gitu bentuk-bentuk otot kita, otomatis kita melakukannya dengan benar. Tapi misalnya nih masih buta banget, coba segala macam, atau saya asal-asalan aja, pokoknya saya sering ngeliat tuh orang tinggal monyong-monyongin muka aja itu jadi, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang perlu dihindari. Karena takutnya ada otot yang misalnya ototnya menghadap kemana atau bentuknya seperti apa, kemudian dia melakukan gerakan seperti apa yang malah bertentangan misalnya gitu. Jadi di awal-awal sebaiknya mungkin ikut kelas atau ada instruktur, atau memang lihat video tutorial khusus. Setelah itu boleh dia ulang-ulang itu setiap hari atau lihat di YouTube dan lain-lain. Gitu sih Mas. Oke. Nah, kalau untuk tempat pelatihan nih, kayak misalkan either di tempat-tempat pelatihan olahraga itu juga tersedia ya Mbak? Nah, sayangnya masih jarang banget gitu, tapi tersedia gitu, cuman belum di banyak tempat. Kayak misalnya saya pun ngajarnya hanya di studio-studio tertentu, kayak misalnya saya ngajar di Active Barn gitu, dan itu pun kebanyakan secara online atau privat. Jadi memang sayangnya belum banyak sih. Ayo gitu, makanya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini jadi makin rame gitu ya. Betul. Tapi Mbak Zata sendiri sebenarnya udah berapa lama Mbak melakukan face yoga? Kalau beneran aktif di face yoga itu sejak 2018, kemudian yang bener-bener diseriusin ya kemudian nyoba ya 2018, kemudian diseriusin itu sekitar akhir 2018. Jadi ya lumayan lah, udah sekitar 3 tahunan melakukan dan ngajarin face yoga. Oke. Nah, sebelumnya ada nggak sih olahraga tertentu yang Mbak Zata tekunin dan akhirnya pindah ke face yoga ini, dan reasonnya kenapa Mbak Zata mau menekuni si face yoga ini, Mbak? Oke. Banyak. Aku emang pada dasarnya seneng olahraga gitu. Seneng yoga, seneng zumba, aerobik, dan lain-lain. Sebelumnya malah yoga jarang dulu ya, paling sesekali aja. Tapi karena setelah anak ketiga itu ada masalah dengan perut gitu ya, jadi nggak bisa loncat-loncatan, aerobik, zumba, akhirnya dicoret dulu, pindah ke yoga. Nah pas jatuh cinta ke yoga, kemudian akhirnya kenal juga dengan face yoga ini.
Kenapa? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa akhirnya malah menekuni face yoga? Pertama, karena kebetulan ya saya juga di personal branding ya, sering ngisi kelas personal branding. Saya memilih sesuatu yang memang belum banyak dilakukan orang. Saya bisa aja mungkin aktif gitu sebagai seorang instruktur yoga, tapi di Indonesia udah banyak banget. Sedangkan face yoga belum banyak. Nah, saya ngambil itu. Meskipun saya tetap yoga sih masih tetap gitu. Cuman tidak saya jadikan sesuatu yang utama saat ini. Itu sih salah satu alasannya. Sama yang kedua adalah karena faktor sih Mas Ades. Jadi karena pengalaman gini. 2018 itu saya inget banget gitu ya. Saya punya masalah dengan kulit wajah gitu karena memang karena saya bawaannya tomboy, nggak suka pakai skincare, perawatan dan lain-lain. Nah saat memasuki usia 40 tahun udah mulai tuh kelihatan garis-garis halus, segala macam, wajah kusam dan lain-lain. Akhirnya mikir, aduh selain pakai skincare diapain lagi nih biar bener-bener lebih bagus hasilnya dan tanpa harus ada sesuatu yang invasif ya, kayak misalnya mungkin pakai jarum atau botox dan lain-lain. Nah, akhirnya berkenalan dengan face yoga, ya udah akhirnya menggabungkan face yoga dan skincare, dan kemudian hasilnya menurut saya luar biasa banget. Contohnya ini, sekarang sih masih ada nih garis halus di sini, tapi dulu 2018 itu di foto-foto saya itu dalam banget. Jadi kalau di setiap foto, apalagi kebetulan saya blogger kayak gitu, misalnya lagi foto bareng sama teman-teman blogger, kemudian foto itu di-post oleh sekitar mungkin 20-50 orang gitu loh. Semua foto saya ada garisnya gitu. Jadi berasa banget gitu. Sekarang itu garis-garis kerutan, Mbak. Iya, jadi karena keseringan mengeringit gini loh Mas Ades. Karena sering mengeringit gini, akhirnya jadi dalam gitu. Nah, sekarang udah sejak face yogaan ya memang udah jauh banget menipis gitu. Benar-benar cuman latihan face yoga dan ya pasti tambah skincare pastinya. Kayaknya gue butuh deh. Mbak, boleh dong sebutin tempatnya mungkin di Jakarta dan sekitarnya di mana aja sih ada face yoga nih tempat latihannya? Biar listeners juga kan mungkin tahu gitu kan dan mudah dijangkau kalau mereka memang dekat dengan tempat tinggal. Oke, ada di Jakarta di Kemang, namanya Active Barn. Jadi saya mengisi di situ. Nah, kabar baiknya buat teman-teman yang tidak di Jakarta, yang ada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri juga bisa ikut kelas online-nya setiap hari Minggu jam 7 malam. Pakai aplikasi Active Barn gitu. Jadi untuk saat ini masih tersedianya di lewat Active Barn dulu. Oke. Mbak, ini dong bisa nggak sih kayak kasih contoh ya? Tadi udah kebayang mau nyontohin. Oke, nggak apa-apa. Aku sambil nyontohin nih di video sambil cerita ya. Aku ceritain. Oke. Sekarang aku kasih satu area yang mau kita sama-sama perbaiki ya. Adalah area mata. Ini area yang paling jarang terjangkau karena orang bingung ngelatih otot mata itu gimana. Mungkin kalau ngelatih otot mulut gampang ya, kita bisa gerakin mulutnya, naik turunin pipi gitu. Nah, untuk otot mata itu salah satu latihannya bagaimana agar bagian dalam otot mata itu aktif adalah salah satunya teman-teman bayangin aja duduk menghadap ke depan, pandangan ke depan, semua bagian wajahnya datar. Jadi jangan senyum, jangan cemberut, jangan mengernyit, datar. Matanya menghadap ke depan, still. Kemudian pelan-pelan bawa pandangan ke atas. Lihat langit-langit. Tidak boleh ada yang berubah dengan dahinya. Karena banyak dari kita saat melihat ke atas dahinya ikut mengerut. Mengerut ya? Iya, jadi melihat ke atas, ya, aku sambil ikutin beberapa detik. Tahan beberapa detik. Lalu balik lagi ke depan, pandangannya ke depan, lihat ke depan, lebarkan matanya, tanpa mengangkat alis, tanpa mengangkat dahi. Kayak lagi melotot. Agak ini ya. Lalu rilis. Itu gerakan yang gampang banget. Jadi teman-teman melihat ke depan, kayak lagi melotot, tapi semua bagian wajah datar. Tidak boleh ada yang bergerak kecuali bagian bola mata. Lalu kemudian sekali lagi ya, melotot ke depan, lalu lihat ke arah langit-langit. Beberapa detik,
lalu turun lagi, lihat ke depan. Nah, oke. Itu bisa diulangi bisa sampai 10 sampai 20 kali, tergantung teman-teman maunya berapa. Saya jelasin ya, kenapa tadi ini latihannya simpel banget gitu, kok apa ngaruhnya sih misalnya kayak gitu. Oke, gini. Banyak dari kita yang menggerakkan mata itu sebenarnya kita menggunakan otot lain. Contohnya nih, kita mau membuka mata lebar-lebar, kita ngangkat alis. Oke, saya nyontohin gimana ya. Pokoknya nih, kita sambil ngangkat alis sambil melotot. Kan kalau kita rasain, yang keangkat itu adalah alis dan dahi. Betul. Jadi sebenarnya yang aktif itu adalah otot sekitar alis dan otot dahi, bukan otot mata. Itu yang banyak dari kita nggak sadar. Nah, dengan latihan yang tadi saya kasih dengan simpel banget, itu sebenarnya itu otot-otot di sekitar bola mata yang aktif. Sebenarnya nanti bisa lihat ke kiri, lihat ke kanan, tapi benar-benar usahakan ekspresi wajahnya datar. Tidak ada otot-otot lain lah istilahnya yang membantu. Nah, itu bayangin kalau dilakukan setiap hari, misalnya direpetisi sekitar 10 sampai 20 kali setiap hari, itu otot matanya akan lebih kencang. Ngaruhnya kemana? Nanti di bagian bawah matanya tuh mungkin buat teman-teman yang sering bengkak atau kendor, jatuh, atau ada hitam-hitam ya, mata panda, itu bisa berkurang banget. Ya mungkin bisa dibantu dengan produk atau skincare dan lain-lain, bisa dimaksimalkan dengan itu. Tapi latihan yang tadi aja, seminggu 2 minggu rasain deh bedanya. Gitu. Ini bagi pengguna kacamata kayak aku gini ngebantu banget nggak sih? Iya, benar-benar ngebantu banget Mas, karena gini, kalau yang pakai kacamata pastinya kebetulan anak saya juga pakai kacamata, itu pasti kan matanya lelah gitu. Biar bagaimanapun berbeda dengan yang tidak pakai kacamata. Latihan yang tadi juga untuk menyehatkan sekitar mata, sehingga ya meskipun kita pakai kacamata mungkin nanti mata lelahnya tuh tidak berlebihan. Betul. Gitu. Oke. Nah, untuk face yoga nih ada nggak ya Mbak komunitasnya? Ya, pertanyaan bagus. Ada di beberapa daerah, tapi maksudnya belum kayak seluruh Indonesia gitu. Jadi bikin komunitas face yoga Indonesia gitu ya. Jadi sudah ada, kayaknya saya pernah lihat ada Mbak Samei face yoga. Saya lupa apakah itu di Semarang atau Jogja. Dan saya pernah dengar satu nama lagi gitu. Tapi kayaknya kalau komunitas yang besar banget yang seluruh Indonesia saya belum dengar sih. Mungkin karena masih baru banget ya, belum banyak yang tahu. Betul. Iya. Ini perlu ada eventnya sih, Mbak. Ayo dong, ya, listen to Kimi FM bikin. Oke. Selain face yoga, ada nggak sih kayak misalkan makanan penunjang yang memang secara benefit menimbulkan efek baik, terutama untuk otot-otot daerah wajah, leher, dan pundak? Oke, kalau untuk makanan sih sebenarnya maksudnya sama aja. Apa yang membuat kita sehat seluruh tubuh itu ngaruh juga ke wajah. Jadi ya kayak buah-buahan, sayur, protein, biji-bijian, itu sama aja kok. Jadi nggak ada yang spesifik. Oh, makan pepaya ya kan, banyak orang bilang ya, makan pepaya bagus banget buat kulit ya. Tidak hanya kulit badan, tapi juga bagus untuk kulit wajah. Jadi sama aja. Oke. Sebenarnya ya secara general kalau dijelaskan face yoga ini ya nggak beda jauh dengan olahraga pada umumnya ya Mbak. Ya. Terutama olahraga yoga gitu kan. Bedanya lebih kepada letak-letak fokus otot. Kalau face yoga ini lebih kepada otot wajah, leher dan pundak gitu kan. Namun secara keseluruhan manfaatnya sebenarnya juga bagus untuk kesehatan, betul ya? Iya. Dan mungkin pastinya melancarkan peredaran darah di area wajah, leher dan pundak nggak sih? Iya, benar. Betul banget. Oke. Nih, sebenarnya kayak pengen langsung praktek gitu nanti kalau misalnya ada kelas online. Iya sayangnya di sini aku nggak bisa banyak nyontohin gitu karena karena harus bicara ya. Betul. Ya secara maksudnya kan pertama ya memang belum terlalu terdengar kali ya Pak. Masih banyak orang yang belum tahu, belum aware face yoga itu apa. Ya mungkin juga termasuk aku gitu. Waktu Mbak Kimi ngubungin aku
ini face yoga gitu kan, narasumbernya. Face yoga apaan? Aku pikir sama kali ya, sama kayak yoga. Ternyata tembak ini bukan gitu kan. Ini macam-macam manfaatnya kayak totok wajah. Oke. Mas Ades, aku mau menggaris bawah itu, aku mau mengomentari itu. Jadi ada yang beberapa orang tanya apa sih bedanya face yoga sama misalnya totok wajah atau misalnya face massage gitu kan. Nah, bedanya gini. Kalau face massage itu pasif. Kalau face yoga itu aktif. Jadi gini, aku kasih ilustrasi lagi. Misalnya nih kita mau bikin perut lebih rata. Kalau olahraga aktif mungkin yang kita lakukan adalah misalnya sit up. Nah, kalau pasifnya, misalnya nih, ada tuh kalau zaman dulu ya, kayaknya Mas Ades mah belum ngeh gitu ya. Zaman beberapa tahun yang lalu tuh ada yang kayak iket pinggang gitu, ditaruh di pinggang terus geter-geter yang suka ada di TV tuh dijual-jual gitu kan. Oh iya. Jadi kita bisa sambil nonton TV, bisa sambil masak, ya udah yang di perut itu bergetar-getar dan katanya bisa menghilangkan lemak karena nanti keluar keringat, apalah segala macam. Nah itu kan pasif ceritanya ya, mengecilkan perut secara pasif. Nah sama aja. Kalau totok wajah atau massage itu secara pasif ya udah kita terima aja dipegang-pegang sama orang di massage atau misalnya ditotok, udah kita pasif. Tapi face yoga itu kitanya aktif, otot-otot kita aktif. Kayak tadi gerakan mata kayak cuman melihat ke arah atas gitu. Itu kan otot mata kita bekerja. Atau misalnya saya menggerakkan mulut saya membentuk suatu bentuk ya. Saya itu mengencangkan bagian-bagian di dalam misalnya di dalam mulut atau dekat bibir atau di pipi. Jadi ada otot-otot yang bergerak secara aktif gitu. Jadi nggak cuma nerima diem aja dia apa-apain gitu. Itu bedanya face yoga sama face massage. Oke. Seru juga sih. Apa namanya? Ya mudah-mudahan ada lebih banyak lagi ya Mbak tempat-tempat pelatihan face yoga di terutama Jakarta dan sekitarnya gitu. Oke, ini seru banget tapi sepertinya sudah harus udahan. Mungkin nanti nextnya kita akan bahas lebih spesifik atau mungkin ada pelatihan langsung di Instagramnya Listen to Kimi FM bersama Mbak Zata. Nah, boleh. Oke. Mbak Zata, terima kasih banyak untuk sharingnya. Mudah-mudahan pastinya bisa membuat menambah awareness terhadap listeners face yoga itu seperti apa. Yang pasti sudah ada gambarannya, terutama aku. Jadi sudah tergambar nih face yoga itu apaan sih, seperti apa sih, dan manfaatnya apa aja. Ternyata banyak gitu kan. Oke. Mbak Zata, thank you. Stay safe and stay healthy. Sama-sama Mas Ades, makasih banget. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak episode hari ini, episode 10. Listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guest. Bersama founder Face Yoga Glow, Mbak Zata. Simak episode terbaru di setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya untuk menjadi support system supaya bisa mempunyai gaya hidup yang lebih sehat. Dengerin di pemutar podcast kesayangan. Stay tuned and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle with Ades and the guests. Bye! Thank you for listening. Stay healthy and listen to Kimi FM for your healthy lifestyle.